Situasi di Israel menjadi semakin sibuk dengan peningkatan operasi di kota Gaza menjelang serangan militer yang direncanakan terhadap salah satu lokasi benteng terakhir Hamas. Menurut laporan militer, persetujuan rencana telah diberikan oleh kabinet untuk melaksanakan pengambil alihan militer di kota Gaza yang merupakan benteng utama Hamas. Saat ini, terdapat dua benteng yang tersisa, Kota Gaza dan Kampusat Al-Bal. Rencana tersebut mencakup langkah IDF untuk mengambil alih seluruh kota Gaza, sekaligus memindahkan warga Gaza ke selatan, ke daerah Kampusat dan Mawasi. Militer Israel kini sedang mempersiapkan rencana untuk serangan berskala penuh di kota Gaza, yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa minggu. Sementara itu, pertempuran terus berlangsung di pinggiran kota, dengan tentara bergerak dari satu kawasan ke kawasan lain. IDF berkomitmen untuk tidak berhenti sampai Hamas benar-benar diberantas sebagai entitas militer dan pemerintahan. Beberapa hari lalu, sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan anggota Hamas berada di jalan-jalan kota Gaza untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, memamerkan diri dalam bentuk pajangan besar. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah Hamas merasa takut menghadapi serangan militer yang direncanakan. Sejarah menunjukkan bahwa ketika IDF mempersiapkan perang dengan Iran dan berhasil mengambil alih 75% jalur Gaza, Hamas tidak mampu bertahan terhadap serangan tersebut. Dengan serangan yang akan datang, kemungkinan besar nasib serupa akan dialami oleh kelompok teroris ini ketika pasukan IDF benar-benar memasuki kota. IDF berhasil mengambil alih 75% jalur Gaza dan membongkar seluruh infrastruktur teror, termasuk terowongan dan anggota teroris. Saat ini, tersisa sekitar 10% area yang lebih rumit, yang memiliki banyak infrastruktur teror. Namun IDF datang dengan kekuatan yang sangat terlatih, memanfaatkan teknologi canggih dan semangat untuk memenangkan pertempuran. Mereka berkomitmen untuk menciptakan kondisi yang mendukung pembebasan sandera dan membasmi Hamas. Hamas mengalami kehancuran dengan kepemimpinan yang hampir tidak ada karena banyak tokoh utamanya sudah tiada. Meskipun tantangan dan pertempuran diharapkan akan terjadi, IDF diperkirakan akan mencapai misinya dalam beberapa minggu dan mengambil alih kota Gaza. Sementara itu, ada kabar bahwa Presiden Trump mungkin akan mengunjungi Israel bulan depan jika perundingan gencatan senjata berhasil, dengan beberapa percakapan yang telah menghidupkan kembali negosiasi ini. Terdapat keraguan mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan antara sekarang dan saat militer berencana mengambil alih kota Gaza. Saat ini, situasi menunjukkan bahwa kesepakatan parsial tidak lagi menjadi pilihan. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah, seperti yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, adalah untuk tidak melakukan kesepakatan parsial, tidak membebaskan ribuan teroris, dan tidak mundur dari posisi yang ada. Strategi yang diusulkan untuk memenangkan perang dan membebaskan semua sandera adalah dengan menghancurkan Hamas, terutama di dua benteng terakhir mereka. Langkah ini diharapkan tidak hanya akan mengakhiri keberadaan organisasi tersebut, tetapi juga menciptakan kondisi untuk pembebasan para sandera dan demilitarisasi seluruh jalur Gaza. Pemerintah telah menetapkan 5 tujuan yang jelas, dimulai dengan menghancurkan Hamas. Meskipun ada waktu sekitar 1,5 bulan sebelum evakuasi di dalam kota Gaza selesai, tantangan dalam mencapai kesepakatan tetap signifikan. Kemungkinan tercapainya kesepakatan antara Israel dan Hamas sebelum militer memasuki kota Gaza dianggap sangat rendah. Saat ini, pembicaraan mengenai kesepakatan lebih berkaitan dengan kesepakatan parsial yang menurut pemerintah Israel tidak akan dilakukan lagi. Pertanyaan besar yang muncul adalah seberapa besar kemungkinan Hamas setuju untuk meletakkan senjata, membebaskan semua sandera, dan keluar dari Gaza sebelum serangan dimulai. Banyak yang meragukan bahwa Hamas akan menyerah sebelum pasukan Israel memasuki kota. Pendapat yang berkembang adalah bahwa IDF perlu terlebih dahulu menghancurkan Hamas dan merebut benteng utama mereka sebelum mungkin ada persyaratan bagi kelompok tersebut untuk menyerah dan meletakkan senjata. Sementara itu, terdapat informasi mengenai jet pribadi yang terkait dengan MSAD yang mendarat di Doha, Qatar, menandakan adanya pembicaraan antara Hamas dan pejabat Mesir di Kairo. Pendaratan jet tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada diskusi yang berlangsung, salah satu alasan kurangnya kesepakatan adalah karena pengambilan keputusan kini tidak lagi dilakukan di Gaza.
Kepemimpinan Hamas saat ini berada di Qatar, di mana mereka dianggap sebagai boneka yang didukung oleh Qatar dan Mesir, yang berupaya memperpanjang konflik dan tidak ingin Israel menang. Situasi ini menjadi masalah, karena para pemimpin Hamas tidak merasakan tekanan yang dialami oleh rakyat Gaza, mengingat mereka tinggal di Hotel Bintang 5, dan tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Hal ini menyulitkan upaya untuk membebaskan sandera, karena mereka tidak merasakan urgensi situasi yang sebenarnya. Pemerintahan Trump, khususnya melalui Winthrop Comtoff, telah menyatakan keinginan untuk mencapai kesepakatan komprehensif yang akan memulangkan semua 50 sandera yang masih ditawan. Di tengah situasi ini, terdapat waktu 1,5 bulan sebelum evakuasi di kota Gaza dimulai, yang menjadi perhatian bagi warga Palestina yang tinggal di sana. Ketidakpastian mengenai kesepakatan dan kondisi di lapangan, menyulitkan proses evakuasi serta pembebasan sandera. IDF perlu mempertimbangkan dan merencanakan strategi penyelamatan sandera yang mungkin ditahan di kota Gaza. Dengan jarak yang sangat dekat, hanya sekitar 10 menit dari setiap sandera, IDF memiliki keuntungan geografis. Mengingat Gaza adalah wilayah yang kecil dan mereka telah menguasai 3/4-nya. Sejarah Israel menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif adalah mengepung lokasi di mana sandera ditahan dan bernegosiasi langsung dengan para penculik, bukan melalui pihak ketiga seperti Qatar atau Mesir. Strategi ini dapat memberikan peluang nyata untuk menyelamatkan para sandera dan harus dipertimbangkan secara serius dalam perencanaan operasi ke depan. Dengan situasi yang semakin mendesak, langkah-langkah untuk melindungi dan menyelamatkan sandera menjadi prioritas utama bagi IDF. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa.